Selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Semoga kita semangat untuk menjalani di pagi hari ini, dan kita selalu bersyukur apapun yang menjadi problema ataupun masalah kita tetap sukacita dalam menjalani aktivitas kita di siang hari ini. Baik kesulitan-kesulitan dalam melakukan aktivitas, kita tetap menjalaninya penuh dengan sukacita. Iya, mengenai linguistik ini banyak kita temui bahasa-bahasa baik di Indonesia, baik di luar negeri maupun di negara-negara asing. Ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Jerman, dan semua bahasa-bahasa harus benar-benar kita mengerti dan kita pahami, karena mungkin dari teman-teman memiliki rezeki mungkin ya, teman-teman misalnya nih diundang pembicara yang sangat terkenal misalnya di Italia gitu, karena teman-teman memiliki potensi, misalnya teman-teman memiliki potensi di bagian A, misalnya teman-teman diundang ke Italia, ke Jerman, ke Prancis gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mempelajari dasar-dasarnya gitu, kita nggak perlu lagi mempelajari harus mempelajari bahasa ini dasarnya apa sih gitu, tapi kita harus sudah paham dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Mungkin sulit kita mempelajari bahasa, cuman ketika kita tekun, ketika kita berusaha, itu pasti secara tahap bertahap pasti kita bisa mengetahui bahasa tersebut, memahami bahasa tersebut gitu. Sama halnya seperti ini, bahasa Prancis itu bisa disebut dengan linguistigue. Kalau dibaca linguistigue. Kalau bahasa Italia lingua, bahasa Inggris linguist. Jadi banyak nanti kita ketemui beragam-beragam bahasa gitu. Keren gitu. Kalau mempelajari bahasa ini tentu menurut saya pribadi unik gitu. Seru dalam bahasa ini gitu. Adalah cara vokal kita yang asing gitu, adalah mimik ekspresi kita yang benar-benar lucu gitu. Unik mempelajari bahasa ini, seru, bagi saya seru gitu. Namun kali ini saya membongkar sedikit saja mengenai linguistik, bagian-bagian linguistik, khususnya di bagian sastra Indonesia gitu. Tentu jurusan sastra Indonesia mempelajari ini gitu. Kebetulan saya sastra Indonesia juga. Oke, langsung saja. Kenapa linguistik sering disebut linguistik umum? Ya, anak sastra Indonesia pasti sudah mengerti dan sudah paham. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum dapat mengerti, yuk mari kita sama-sama menyimak. Ya, kenapa linguistik umum kenapa linguistik dikatakan linguistik umum? Karena linguistik tidak hanya menyelidiki satu bahasa saja. Contohnya bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Italia, seperti itu. Jadi semua bahasa itu kita pelajari. Makanya disebut linguistik itu umum, nggak khusus. Kalau khusus itu dirincikan lagi gitu, dikhususkan lagi. Seperti bahasa Indonesia, kita mempelajari bahasa Indonesia saja. Apa sih yang dipelajari dari bahasa Indonesia? Frasa, kalimat, koma, titik, gimana cara penulisannya yang baik dan benar. Seperti itulah contohnya. Namun kalau linguistik umum itu semuanya, keseluruhan dari linguistik itu gitu. Oke. Linguistik sebagai ilmu pengetahuan spesifik. Ya, linguistik sebagai pengetahuan yang spesifik gitu. Sebagaimana kita ketahui,
ada macam-macam ilmu pengetahuan, misalnya pengetahuan umum, ilmu pasti, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan sebagainya. Itulah ilmu spesifik, dispesifikkan lagi gitu, dikhususkan lagi gitu. Itulah linguistik, bagian-bagian dari asas-asas linguistik umum tersebut. Nah, ada juga di sini linguistik sebagai ilmu empiris. Ilmu empiris itu seperti contohnya itu psikologi, sosiologi, antropologi, dan lainnya sebagainya. Kenapa? Apa sih arti dari ilmu empiris ini? Arti dari ilmu empiris adalah ilmu-ilmu tersebut berdasarkan fakta dan data. Jadi ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu psikologi, sosiologi, antropologi itu dilihat ataupun diprediksi ataupun dipelajari melalui data, ada datanya gitu. Ada bukti data tersebut. Makanya disebut dengan ilmu empiris gitu. Dan ilmu ini bisa diuji gitu. Bisa diuji oleh ahli-ahli tertentu, oleh ahli-ahli yang sudah paham mengenai ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah, di sini juga ada objek linguistik. Apa sih objek linguistik itu? Objeknya itu tentu saja mengenai bahasa. Ya, tentu saja mengenai bahasa, dan seluruh bahasa itu kita kaji dan kita pelajari satu persatu gitu. Nah, di sini juga ada ternyata bagian linguistik itu. Di sini juga ada kita mempelajari filologi. Itu filologi ini jarang kita pelajari dan jarang juga untuk kita gunakan, tetapi filologi ini adalah ilmu yang khusus bagian bahasa kuno, bahasa klasik gitu. Kalau kita menjumpai bahasa kuno, bahasa klasik, mungkin ya Melayu klasik, Jawa kuno, kita bisa menggunakan ilmu ini untuk mengupas ataupun membedah dari bahasa tersebut gitu. Nah, apa saja sih cabang ilmu linguistik? Cabang dari ilmu linguistik itu banyak sekali, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, pragmatik, linguistik sinkronik, diakronik, teoritis, dan terapan, dan lain-lainnya. Banyak sekali cabang-cabang linguistik. Jadi mempelajari soal linguistik ini itu harus bertahap-tahap, sama dengan kita seperti menanam tumbuhan gitu kan, nggak langsung besar tumbuhan tersebut gitu kan, nggak langsung besar, tapi butuh proses. Seperti itulah kita mempelajari bahasa ini, teman-teman gitu. Nah, seperti cabang ilmu linguistik itu apa fonologi gitu. Fonologi itu adalah mempelajari mengenai bunyi dalam bahasa itu seperti apa, vokalnya seperti apa gitu. Kalau morfologi, ilmu mempelajari struktur bahasa. Nah, kita harus paham struktur bahasa tersebut. Misalnya nih, bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Tentu berbeda struktur dari bahasa tersebut gitu. Jadi itulah morfologi, kita membahas mengenai struktur tersebut dalam bahasa. Nah, ada juga sintaksis. Nah, sintaksis ini adalah susunan kata-kata gitu. Beda susunan kata bahasa Inggris sama bahasa Prancis, bahkan bahasa Jerman. Itu beda susunannya gitu. Terus ada semantik. Nah, semantik ini adalah ilmu yang mempelajari arti dan makna. Ya, tentu ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ada bahasa Italia, mungkin ada bahasa Jerman. Kita harus tahu artinya gitu kan. Dan jika kita tidak tahu artinya, ya kita akan miskomunikasi gitu.
Kita akan bingung apa sih gitu. Bahkan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik gitu. Oke. Terus ada juga leksikologi. Leksikologi ini adalah perbendaharaan kata-kata yang digunakan para ahli. Nah, yang digunakan para ahli itu adalah leksikologi. Dan yang terakhir itu adalah pragmatik. Nah, pragmatik ini kita mempelajari struktur-struktur yang ada dalam bahasa tersebut gitu. Baik sebagai alat komunikasi si pembicara ataupun si penutur dan si pendengar gitu. Jadi itulah bagian-bagian dari linguistik ini gitu. Banyak sekali yang harus kita pelajari gitu. Tapi saya di sini hanya mengupas sedikit saja. Mungkin di hari-hari berikutnya ataupun di hari luang berikutnya saya akan membahas lagi lebih mendalam mengenai linguistik ini gitu. Oke. Teman-teman tetap pantau saja YouTube saya akan berusaha untuk memahamkan ataupun bercerita sedikit mengenai linguistik ini lebih mendalam lagi. Sekilas dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.